Pernahkah Anda bertanya, dari mana asal-usul nama Indonesia? Ada berbagai nama untuk menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia ini. Catatan kuno bangsa India misalnya menamai kepulauan ini sebagai Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda mempunyai nama formal untuk kepulauan ini, yaitu Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Terakhir, Edward Dawes Dekker yang hidup antara tahun 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah memakai nama insulin untuk menyebut kepulauan Indonesia. Maka, pernahkah Anda bertanya, lalu dari mana nama Indonesia bermula? Tetaplah bersama saya dalam acara Asal Mula. Pada tahun 1847, di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan berjudul Journal of the Indian Archipelago dan Eastern Asia, atau dalam terjemahan Indonesia disebut dengan Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang diurus oleh James Richardson Logan pada tahun 1819 sampai 1869. Seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian yang belakangan sekali pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris bernama George Samuel Windsor Earle yang hidup di antara 1813 sampai 1865 menggabungkan diri sebagai redaksi majalah tersebut. Dalam majalah tersebut, volume 4 tahun 1850, halaman 66 sampai 74, Earle menuliskan artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesia Nation, atau jika diterjemahkan menjadi pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu, Earle menegaskan bahwa sudah tiba masanya untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu memiliki sebuah nama khas atau distinctive name. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India lainnya. Earle kemudian mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia, yang diambil dari kata Nesos dalam bahasa Yunani dan berarti pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis dalam terjemahan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, katanya, penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan dibuat menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Dari situ, Earle sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebuah Sri Lanka pada masa itu, dan Maldives, sebuah sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earle berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earle memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam majalah tersebut, volume 4, halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago atau Etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas untuk kepulauan tanah kelahiran kita itu, sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan yang belakangan sekali memungut nama Indonesia yang dibuang Earle dan kemudian mengganti huruf U
dengan huruf O supaya ucapannya semakin berpegang pada kebenaran. Setelah itu lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa beberapa kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur dekat di Eropa. Untuk awal mulanya, kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Kata Logan, Mr. Earl menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi kemudian menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya semakin suka istilah geografis murni Indonesia, yang hanya sinonim yang semakin pendek untuk pulau-pulau Hindia atau kepulauan Hindia. Ketika mengusulkan nama Indonesia, Logan tidak menyadari bahwa di kemudian waktu nama itu akan dibuat menjadi nama formal. Sejak masa itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan, anggota etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru agung etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian pada tahun 1826 sampai 1905 menerbitkan buku Indonesian yang berjudul Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu sebanyak 5 volume yang hadir dan isinya merupakan hasil penelitian ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak ada itu diantaranya tercantum dalam ensiklopedia Van Nederlands Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian hanya mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913. Beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Nama Indonesische, pelafalan Belanda untuk Indonesia, juga dikenakan sebagai pengganti Indis Hindia oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1917. Sejalan dengan itu, Inlander pribumi diganti dengan Indonesier atau orang Indonesia.